Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aktif Vanessa dengan nomor NPM 2014-23-1006 dengan program studi Teknologi Industri Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pemrograman menggunakan Dev C++ dengan materi looping. Jadi, looping itu kita dapat sebut dengan istilah perulangan atau pengulangan. Jadi teman-teman, kita bisa mengulangi beberapa proses yang sama atau mungkin yang sudah kita buat menjadi sebuah konsep perulangan. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita buka dulu Dev C++-nya. Nah, yang pertama, kita harus menentukan headernya. Di sini saya menggunakan header include iostream. Lalu using name space std 2, lalu in main nah di materi looping ini ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok looping yang dapat kita gunakan. Jadi perulangan yang pertama itu ada for, yang kedua ada while, yang ketiga ada do while. Do while ini sama saja dengan while tetapi ada do-nya. Do-nya itu apa? Do-nya itu apa yang akan kita lakukan atau apa yang terjadi atau perulangan seperti apa. Dan yang keempat ada for each. Tapi for each ini nanti kita belajarnya setelah kita mempelajari tentang array. Soalnya for each ini kita gunakan ketika kita mengulang sebuah array. Jadi langsung saja. Perulangan looping sendiri itu seperti apa? Di sini saya ingin mencetak sebuah kata-kata saya senang. Maka cout saya senang. Lalu kita end line. Jadi, setelah kita end line, kita bisa langsung saja compile and run. Nah, di sini hanya muncul satu kata saya senang. Kita bisa membuat perulangan kata saya senang ini sebanyak 5 kali dengan cara manual, yaitu dengan cara copy paste. Copy paste seperti ini. Misalnya saya ingin membuat 5 kata, jadi saya mengcopy paste sampai 5 kali. 2, 3, 4, 5. Oke, kita compile and run. Nah, di sini muncul saya senang sebanyak 5 kali. Tapi kalau misalnya kita disuruh membuat perulangan saya senang sampai 1000 kali, itu pasti capek kan nge-copy-nya sampai 1000 kali. Nah, disinilah kita menggunakan konsep perulangan looping. Kita bisa menggunakan konsep perulangan looping yang for, yang while, ataupun yang do while sesuai kemauan kita. Nah, di sini saya ingin memberi contoh perulangan yang while. Di sini saya sudah membuat perulangan while-nya. Yang pertama kita ketikkan yaitu include iostream untuk header-nya. Lalu using namespace std, lalu di sini ada in main, lalu ada in awal, in akhir, dan kita masukkan kunci keyboardnya. Yang pertama yaitu cout, mau dimulai dari nomor berapa, lalu sin awal,
dan cout sampai nomor berapa, lalu sin-nya sin akhir. Di sini kita masukkan rumus while. Rumus while di sini ada in a sama dengan awal. Karena di rumus while ini kita menggunakan konsep decrement, yaitu di mana nilai A lebih besar sama dengan nilai akhir. Jika di konsep increment atau perulangan for itu dia nilai A lebih kecil daripada nilai akhir. Jadi di sininya itu A++ kalau increment. Kalau decrement di while ini, ininya menjadi A min karena dia decrement. Nilai A-nya lebih besar sama dengan nilai akhir. Jadi waktu kita compile and run seperti ini. Sebentar, kita stop share dulu. Lalu kita share screen lagi. Nah, kalau misalnya yang di decrement ini, kita itu nilai awalnya itu lebih besar daripada nilai akhir. Jadi di sini misalnya kita mulai dari nomor 20 dan nilai akhirnya sampai nomor 1. Nah, di sini maka 20 min 19 min 18. Gitu, itu adalah konsep decrement di while. Kalau misalnya di increment, itu dia nilai awalnya lebih kecil daripada nilai akhir. Jadi nilai awalnya itu 1 dan nilai akhirnya itu 20. Nah, selanjutnya saya akan memberi contoh perulangan looping yang menggunakan statement for. Yang tadi kan udah menggunakan statement while dan sekarang saya menggunakan statement for. Nah, di statement for ini yang pertama kita mengetikkan header-nya yaitu include iStream, lalu using namespace std, lalu in main, dan lalu ada in awal, in akhir. Lalu kita masukkan cout dimulai berapa dan sin awal untuk sin awalnya dan cout sampai berapa untuk sin akhirnya. Nah, di perulangan for ini in awal itu sama dengan akhir atau A lebih kecil sama dengan nilai akhir. Maka di sininya A++. Ini dinamakan increment. Kalau di perulangan while tadi itu decrement. Dia nilai A-nya lebih besar sama dengan daripada nilai akhir. Kalau di for ini nilai A-nya lebih kecil sama dengan nilai akhir, maka di sininya A++. Coba kita compile and run. Nah, di sini saya lupa. Di sini saya sudah memasukkan cout-nya dengan kata-kata saya Oktivanessa npm 2014-3-1006. Lalu kita endline. Gunanya endline di sini adalah agar hasilnya itu tidak ke samping melainkan ke bawah. Oke, langsung saja kita compile and run ya. Kita stop share dulu, lalu kita compile and run. Nah, dimulai dari berapa? Kalau misal di increment ini, angka yang pertama itu lebih kecil daripada angka yang terakhir. Jadi di sini kita masukkan angka 1 sampai angka 7. Nah, di sini akan tercetak 7. Jadi di sini 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ini dinamakan increment. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang salah. Dari tadi kan udah contoh yang benar ya. Di sini saya akan membuat contoh yang salah. Di increment. Kalau increment tadi kan nilai awalnya itu harus lebih kecil daripada nilai akhir. Di sini saya akan membuat nilai awalnya lebih besar daripada nilai akhir. Misalnya di sini nilai dimulai dari angka 20 sampai 1. Maka dia tidak mau bekerja. Nah, jadi seperti itu saya sudah memberikan contoh perulangan looping yang salah dan perulangan looping yang benar untuk statement for dan statement
While untuk statement for itu perlu diingat itu dia increment. Jadi nilai awalnya itu lebih kecil daripada nilai akhir. Dan yang while itu adalah decrement. Jadi nilai yang akhir itu lebih besar daripada nilai yang awal. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching. Dadah.